Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Kapan sih ini pandeminya berakhir? Udah bosan di rumah terus. Gak bisa sekolah, gak bisa ke gereja, gak bisa main sama teman-teman. Capek aku di rumah terus. Namanya ngapain ya? Halo Kak Kris. Kak Kesha. Kak Kris lagi ngapain sih? Tadi Kak Kesha lihat Kak Kris mondar mandir sana sini. Ngapain? Lagi bosan nih Kak. Kapan sih ini pandeminya berakhir? Udah bosan di rumah terus. Iya, pandemi memang berdampak bagi kita semua Kak. Tidak hanya Kak Kris aja, Kak Kesha juga teman-teman semua juga merasakan hal yang sama pastinya. Tapi Kak Kris, ya kita punya Yesus yang sanggup menghibur kita loh Kak. Ya, makanya kita meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap bersukacita Kak Kris. Ya, supaya kita nggak bosen, Kak Kris mau nggak ikutan bersukacita? Mau Kak? Bener mau? Iya, soalnya aku bosan Kak, udah. Iya, kalau gitu yuk kita mau bersukacita bersama. Kita mau bersukacita tahu nggak sama siapa Kak? Sama siapa Kak? Ya, pastinya kita mau bersukacita sama Tuhan Yesus Kak. Ya, juga sama adik-adik yang ada di rumah. Ya, kita mau bersukacita bersama. Pokoknya asik ya Kak. Mau nggak? Mau Kak? Oke, kalau mau kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Bapa yang sangat baik seperti Engkau. Tuhan, kami mau bersukacita, biarlah Engkau yang sendiri Tuhan, yang hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, biar Engkau hadir di dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Iya Kak, yuk kalau kita mau bersukacita, tunjukkan dulu kita mukanya ya. Wow, sukacita Kak, ya kita mau senyum, kita mau menyapa adik-adik dulu yuk. Ya. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Iya. Ya, biar kita mau bersukacita semua ya adik-adik ya. Kita mau semangat meskipun di masa pandemi seperti ini Kak. Ya. Ya, kita mau menjadi anak yang penuh semangat, penuh sukacita. Ya, anak Tuhan Yesus pastinya sehat, ya ceria, semangat dan kreatif Kak Kris. Iya Kak. Iya. Yuk, kita mau tepuk sukacita dulu Kak Kris. Oke? Iya Kak, yuk. Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Uwi, uwi. Kali lagi gimana Kak? Oke, siap. Ya. Tepuk sukacita. Sukacita, sukacita, sukacita. Uwi, uwi. Iya, sekali ya Kak ya. Iya, Kak. Ayo kita mau siap-siap bersukacita bersama. Aku bersukacita buat Yesus. Aku bergembira buat Yesus. Aku menari dan memuji
dan kesukaan kita kak, tapi masih bosan kan kita belum kemana-mana kak. Belum kemana-mana. Kak Kris mau kemana? Aku mau ke gunung, mau ke pantai. Bisa nggak kak? Siap dong. Mau jalan-jalan? Mau yuk, Mau kita jalan-jalan. ada juga di rumah. Bareng adik-adik ya, Iya. pastinya akan lebih seru, lebih ramai juga kak. Kita mau jalan-jalan sambil menyanyi, ya. Tapi Oke. sebelumnya kita mau tepuk Yesus dulu dong kak, Oke, ya. Kak. Oke, tepuk Yesus, 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 yes. Ya, anak-anak AKG di rumah juga pastinya semangat ya. Ya, karena kita sudah lama tidak bertemu ya kak ya. Iya. Ya, kita harus memiliki kehausan untuk memuji Tuhan. Ya. Oh iya kak, anak AKG itu pasti ceria, sehat, kuat. Dan semangat. Iya, pastinya ya harus seperti itu ya. Iya. Oke kak, kita mau jalan-jalan bareng adik-adik AKG di rumah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Haleluya kak, haleluya, puji Tuhan ya kak ya. Iya Kita kak. bisa bersuka cita, kita bisa memuji Tuhan. Anak AKG itu pasti apa kak? Anak AKG pasti ceria, sehat, kuat, dan kreatif. Betul sekali kak, sekali lagi ya. Oke, anak AKG ceria, sehat, kuat, dan kreatif. Iya kak, di masa pandemi ini kita nggak boleh takut ya kak. Iya kak.
Karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita dan menjadi penolong kita dalam setiap keadaan apapun. Betul sekali, Kak. Di saat kita takut, ada siapa, Kak? Ada Tuhan Yesus. Di saat kita sulit, di saat kita sedih, kita menangis, ada siapa, Kak? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah tertidur ya, Kak ya. Iya, tidak pernah meninggalkan kita ya Kak. Amin. Kita mau lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik AKG yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Nah adik-adik, tadi adik-adik semua sudah memuji Tuhan, sudah bergembira bersama-sama, sudah bersukacita. Nah sekarang adik-adik kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya, boleh disiapkan di sebelah adik-adik semua. Dan kita juga akan menyiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita fokus pada Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa untuk menyiapkan hati kita. Mari adik-adik sikap berdoa dan kita dengan sungguh-sungguh akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersukacita, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh meninggikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami,
tubuh jiwa roh kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, berikan kami roh yang dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami boleh menerima setiap firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita pagi hari ini adalah menjadi generasi yang kreatif. Menjadi generasi yang kreatif. Nah, kalau adik-adik mendengar kata kreatif, kira-kira apa yang ada di benak adik-adik? Apa yang ada di pikiran adik-adik? Oh, Kak, aku tahu. Kreatif itu artinya membuat sesuatu dari barang bekas, Kak. Oh, kreatif itu artinya aku melakukan hal-hal yang belum pernah aku lakukan, Kak. Aku punya ide-ide yang cemerlang. Nah, seperti itu mungkin? Iya, itu adalah contoh dari arti kata kreatif. Nah, sedangkan kreatif itu sendiri artinya adalah membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain, atau bisa juga diartikan membuat sesuatu yang biasa menjadi lebih menarik. Nah, kira-kira adik-adik tahu apa enggak ya ciri-ciri anak yang kreatif itu seperti apa? Yuk, kita mau lihat ciri-ciri anak yang kreatif itu seperti apa contohnya. Yang pertama adalah suka berimajinasi atau berangan-angan. Jadi Kak punya mimpi gitu. Adik-adik pasti semua juga pernah ya. Aku ingin melakukan sesuatu yang unik, nah, yang teman-temanku nggak pernah lakukan. Nah, seperti itu. Jadi punya imajinasi, punya mimpi, punya angan-angan, ya seperti itu ya. Dan ciri yang kedua, suka tantangan. Nah, kalau suka tantangan itu berarti dia tidak mudah menyerah. Dia tidak takut gagal. Kalau hari ini mungkin berusaha membuat sesuatu dan belum berhasil, dia tidak akan menyerah adik-adik, tapi dia tetap akan berusaha dengan tantangan yang lebih asik lagi. Nah, ciri selanjutnya adalah anak yang kreatif itu mudah bergaul, ya, mudah berteman dengan siapapun, tidak memilih-milih teman, suka membantu teman yang memerlukan pertolongan. Nah, seperti itu. Jadi mudah sekali untuk bersosialisasi. Dan ciri selanjutnya adalah selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan, dan itu membuat kreatifnya muncul. Aku ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri anak yang kreatif. Tetapi di masa pandemi sekarang ini pasti adik-adik bingung ya. Bingungnya seperti ini. Gimana bisa kreatif Kak? Aku aja di rumah terus, kemana-mana nggak boleh, main dilarang, main HP, dibatasi, nggak boleh lama-lama. Selalu dimarahin kalau lama-lama Kak. Mau melakukan ini, itu, dibatasi Kak. Gimana aku bisa jadi anak yang kreatif Kak? Kan bingung Kak, bosen aku Kak di rumah. Adik-adik, bagi kita anak-anak Tuhan, itu bukanlah hal yang menyurutkan kita untuk kita berkreativitas ya. Kita bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang yang luar biasa ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai semangat
untuk berkarya dan terus berkreativitas. Harus bergerak lebih lagi ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, yuk kakak ajak adik-adik semua untuk membuka Alkitabnya ya. Kita akan buka Alkitab kita akan membaca di Amsal 8 ayat ke-12 ya. Amsal 8 ayat 12. Yuk adik-adik kita mau baca sama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk kita baca lagi sama-sama Amsal 8 ayat 12. 1, 2, 3. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah adik-adik, yang adik-adik perlu ketahui bahwa kreatif itu adalah sebuah talenta atau karunia yang harus diciptakan atau dikembangkan. Dan tentunya dengan mengembangkan itu harus ada usaha yang kita lakukan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, usaha apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Ya. Kenapa harus minta hikmat, Kak? Ya, karena dengan hikmat itu adik-adik akan mendapatkan kecerdasan dan pengetahuan yang lebih lagi. Adik-adik juga nanti akan bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, contohnya apa itu hal-hal yang tidak baik? Contohnya, adik-adik memakai gadget ya dengan tidak mengenal waktu, nggak melihat waktu, mainnya terus saja. Sudah waktunya belajar nggak mau belajar, sudah waktunya makan nggak mau makan, sudah waktunya tidur nggak mau tidur. Kalau diminta stop dulu main HP-nya, main gadgetnya, bilang nanti nanggung belum selesai. Nah seperti itu ya, tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya, karena itu contoh yang tidak baik, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah sekarang yuk kita coba katakan pada diri kita sendiri ya. Kakak ajak untuk kita mengatakan bahwa apa saja dapat kita lakukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Aku punya hikmat untuk mengembangkan talentaku. Aku punya hikmat untuk mengembangkan kreativitasku. Nah seperti itu ya adik-adik ya. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang kreatif tetapi tetap dengan hikmat Tuhan. Nah sekarang hal-hal apa saja yang dapat adik-adik lakukan, yang dapat kita lakukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif? Nah, di sini kakak mempunyai empat hal yang dapat kita lakukan. Ya, yang pertama, membaca Alkitab. Wah, kakak ini tiap-tiap membaca Alkitab, selalu membaca Alkitab. Emang membaca Alkitab itu bisa menjadi kita kreatif, Kak? Emang ada, Kak, contohnya di Alkitab yang membuat kita tahu bahwa itu yang adalah hal yang kreatif? Nah, adik-adik harus tahu kalau di Alkitab itu sudah ada unsur kreativitasnya. Contohnya, di zaman dahulu manusia sudah mempunyai ide untuk membuat menara yang tinggi. Ya, adik-adik tahu ya, menara yang tinggi itu apa? Iya, betul, menara Babel. Ya. Waktu zaman dulu sudah ada manusia yang memikirkan ide-ide seperti itu. Wah, itu termasuk
manusia yang cerdas ya adik-adik ya. Ya, membuktikan bahwa pada zaman dahulu manusia itu sudah diberikan kecerdasan. Nah, satu lagi nih contohnya, kakak yang bisa bagikan kisah Daud. Adik-adik tahu ya cerita Daud. Daud memberanikan diri untuk melawan Goliat. Kalau kita lihat bahwa waktu itu Daud kan masih muda ya, masih merah mukanya ya, jadi itu masih muda sekali. Dia berani berperang melawan Goliat. Padahal yang kita tahu Goliat itu adalah raksasa yang besar sekali. Tapi mana mungkin itu bisa terjadi? Nah, tapi tidak ada yang mustahil kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan. Daud menjadi dikatakan kreatif karena apa? Dia melawan Goliat dengan apa adik-adik? Iya, dengan ketapel, umban, dan batu. Wah, coba kira-kira adik-adik yang berpikir masa bisa ya dengan umban bisa mengalahkan Goliat? Kalau zaman sekarang kan adik-adik mungkin dengan senjata, dengan senapan, dengan yang lain ya, jarak jauh dar gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu hanya menggunakan umban, menggunakan ketapel dan batu. Itu kalau tidak atas sifat Tuhan, ya tidak akan bisa terjadi. Nah, untuk itu kita harus rajin membaca Alkitab karena masih banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari membaca Alkitab ya, kisah-kisah yang lain yang membuat kita menjadi kreatif. Nah, hal yang kedua yaitu menggunakan internet dan media sosial secara bijak. Ya, kenapa harus secara bijak, Kak? Karena di situ ada dampak positif dan negatifnya ya. Kalau contohnya nih ya itu tadi bermain gadget seperlunya ya, jangan berlama-lama ya, karena kalau kakak lihat memegang gadget itu kayak sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Kayaknya itu kita kemana-mana, tidur, ke kamar mandi, makan, itu gadget itu nempel terus di tangan kita ya, kalau nggak dimasukkan saku. Nah seperti itu, kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang kreatif. Misalnya anak-anak yang sudah agak besar bisa belajar membuat cover ya, membuat podcast atau yang lain. Nah itu berguna seperti itu ya. Jadi benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu yang baik. Nah hal yang ketiga nih, mencoba hal-hal baru yang ada di rumah ya. Mencoba hal-hal baru atau sesuatu yang baru yang belum pernah adik-adik lakukan di rumah. Kan saat ini kita harus di rumah saja ya, belajar di rumah, ibadah juga online di rumah. Nah, hal-hal baru seperti apa sih Kak yang harus kita lakukan? Ya yang jarang dilakukan adik-adik ya. Contohnya kalau dulu sebelum pandemi ya adik-adik boleh bermain sama teman-temannya, boleh belajar di rumah teman, boleh melakukan ini, melakukan itu. Tapi ya kalau di rumah apa coba yang bisa adik-adik lakukan? Adik-adik bisa olahraga biar badan tetap sehat ya. Kita harus jaga stamina kita, jaga imun kita dengan berolahraga. Apalagi ayo iya berkebun. Berkebun nanti main tanah, main itu adalah hal-hal yang kreatif adik-adik. Adik-adik di rumah bisa membantu mamahnya, membantu papa, membantu kakek nenek ya untuk berkebun, bercocok tanam ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda yang belum pernah adik-adik lakukan. Atau kalau nggak suka bercocok tanam, apalagi ya kira-kira adik-adik bisa membuat kreasi masakan. Wah, selain adik-adik bisa menciptakan kreativitas, adik-adik juga bisa makan sesuai dengan yang adik-adik inginkan ya. Ada lagi, mungkin adik-adik bisa membuat mainan dari barang-barang bekas yang ada di rumah. Nah, itu adik-adik bisa lakukan ya. Jadi kalau adik-adik bisa melakukan hal-hal yang selama ini mungkin jarang dilakukan ya,
timbul ide-ide kreatifnya, wah pasti adik-adik bangga dengan diri kalian sendiri ya. Dan terlebih adik-adik juga membuat orang tua dan orang-orang di sekitar adik-adik semua menjadi bangga. Nah, dan yang terakhir ya, hal yang terakhir yang dapat kakak bagikan yaitu adik-adik harus berdoa dan meminta hikmat Tuhan ya. Berdoa wajib adik-adik, karena berdoa itu adalah nafas hidup kita ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat Tuhan, sehingga dengan hikmat itu Tuhan berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita pengetahuan, dan Tuhan berikan kebijaksanaan. Nah adik-adik, karena di dalam kecerdasan yang Tuhan berikan itu memang ada kewajiban untuk kita berkreativitas ya. Kita kreatif mengelola setiap karunia yang Tuhan berikan sehingga semuanya itu berguna, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain, dan terlebih semuanya berkenan kepada Tuhan. Nah itu adik-adik yang bisa kakak bagikan. Jangan lupa hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita menjadi anak-anak yang kreatif. Nah, untuk kreativitas ya, karena ini temanya adalah menjadi generasi yang kreatif, kakak mau memberikan tugas ya. Tetapi tugasnya tidak menggunakan kertas atau apapun ya, kakak nggak bawa apa-apa ini. Tugasnya adalah adik-adik membuat yel-yel ya, membuat yel-yel atau mungkin tepuk juga nggak apa-apa ya. Adik-adik boleh, contohnya mungkin seperti anak AKG ceria, sehat, kuat, kreatif. Nah seperti itu ya tadi pujiannya, ketika adik-adik memuji Tuhan boleh seperti itu, tapi dengan kreativitas adik-adik sendiri. Nah untuk adik-adik yang kelas kecil, yang kelas Esra, mungkin bisa dibantu orang tuanya untuk membuat video juga, mungkin dengan menirukan tepuk yang sudah pernah diajarkan di AKG. Mungkin tepuk sukacita atau tepuk-tepuk yang lain boleh. Ya seperti itu kreativitasnya, kakak tunggu untuk boleh dikirim di grup masing-masing kelas. Terima kasih. Nah sebelumnya kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang kreatif di dalam Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu sehingga kami boleh memperoleh kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terus Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang kreatif di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik, sudah dapat tips menjadi kreatif di masa pandemi dari Kak Kiki? Iya, tadi firman-Nya mengatakan kita harus menjadi generasi yang kreatif, Kak. Iya. Nah, Kak Grace, kita menyiapkan pengumuman ya ke anak-anak. Iya. Yang pertama, adik-adik harus selalu semangat belajar, karena ini kan sudah mulai sekolah daring adik-adik. Jadi adik-adik harus fokus sama sekolahnya, tetap semangat belajar. Yang kedua, adik-adik juga jangan lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Ya. Yang ketiga, kita harus juga menetapkan protokol kesehatan dengan 5M. Dan yang terakhir adik-adik, ya Kak Kiki tadi sudah menyampaikan bahwa tugasnya adalah adik-adik semuanya yang ada di rumah membuat kreativitas. Berupa apa Kak Grace? Berupa yel-yel atau tepuk yang berhubungan dengan AKG. Iya, yang berhubungan dengan sekolah minggu tentunya ya Kak. Iya. Dan bagi adik-adik yang mengirimkan yel-yel yang menarik, nanti akan apa Kak? Akan kita gunakan sebagai yel-yel atau tepuk baru di AKG selanjutnya ya Kak. Asik ya. Iya. Untuk itu adik-adik harus
mempersiapkan sekreatif mungkin ya Kak ya. Iya. Dan tugas yang kedua adik-adik di rumah membuat apa Kak Kris? Membuat ribbon Kak. Iya. Yang linknya akan di-share ke WA grup masing-masing. Terus gimana Kak? Iya. Iya adik-adik membuat ribbon, ya linknya nanti akan di-share adik-adik. Dan setelah adik-adik membuat ribbon, nanti adik-adik kirimkan lewat grup masing-masing kelas ya. Jadi ada kelas Esra, kelas Nehemia, kelas Yesaya, kelas Tunas ya. Dikirim di grup kelas masing-masing. Dan nanti setelah membuat ribbon Kak, bisa dijadikan apa Kak? Status ya. Ya. Nanti ada fotonya adik-adik ya Kak ya. Iya di situ. Dan di masa pandemi, adik-adik harus selalu bersuka cita. Anak AKK siap menjadi generasi yang kreatif.